Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Mutakin dari kelas B dengan NIM 2108301058. Di sini saya akan menjelaskan semua materi Pancasila yang telah kita pelajari. Di sini kita bisa lihat ada 13 materi yang telah saya rangkum semuanya. Dan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu masa perjuangan bangsa Indonesia pada kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Masa perjuangan bangsa Indonesia pada kejayaan nasional itu terjadi pada sekitar abad ke-19, yang mana di sana itu terjadi beberapa peperangan, yaitu Perang Jawa, Perang Panderi, dan Perang Aceh. Sedangkan masa perjuangan bangsa Indonesia di masa kolonial Belanda cenderung melakukan atau membuat organisasi kemasyarakatan seperti Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu masa kolonial Jepang dan pembentukan Pancasila. Bangsa Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, yang mana pada saat itu mereka datang untuk menjajah Indonesia. Selang beberapa waktu, akhirnya Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua dan mereka akhirnya menepati janjinya untuk memerdekakan bangsa Indonesia, yaitu dengan cara membentuk BPUPKI. Dan dari BPUPKI lah akhirnya terbentuklah yang namanya Pancasila. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu tercipta melalui sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta. Nah, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Hal ini membuktikan karena adanya sifat yang melekat pada Pancasila sendiri maupun kekuatan yang terkandung di dalamnya, yaitu memenuhi persyaratan 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila yaitu sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang terkait dengan aktivitas kehidupan bernegara dan nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi pemersatu bangsa. Fungsi Pancasila yaitu berperan sebagai pemersatu bangsa, sebuah cita-cita bangsa, identitas bangsa. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini kita akan membagi menjadi dua, yaitu Pancasila sebagai sistem. Pancasila merupakan sebuah sistem dalam penjelasan tentang Pancasilaan, merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Telah ditunjukkan bahwa hubungan dalam sila Pancasila yang itu bersifat hierarkis piramidal. Yang kedua itu Pancasila sebagai filsafat. Pancasila memenuhi syarat dikatakan sebagai sebuah filsafat, tepatnya filsafat negara, karena Pancasila merupakan hasil sebuah pemikiran secara mendalam, sistematis, komprehensif tentang dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Materi yang keenam adalah Pancasila sebagai sistem etika. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Pancasila ini tidak hanya sebagai sumber bagi peraturan perundang-undangan, tapi juga untuk sumber moralitas, terutama dalam hubungan dengan legitimitas kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Moral dan etika yang saling bersangkutan. Moral yang dapat diwujudkan pada segala akses kehidupan, membedakan etika yang menjadi jembatan agar terciptanya sesuatu yang diharapkan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu yang diketahui dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek mestinya banyak mengandung nilai kebudayaan barat atau yang lainnya. Nah, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan-acuan agar nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, agar bahasa Indonesia tidak terpengaruh dan tetap berpengaruh pada Pancasila. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.
Dalam kedudukan dan fungsinya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat tujuan negara, ketentuan undang-undang negara, bentuk negara, dan filsafat negara. Oleh karena itu, semua sumber aturan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945. Lanjut ke materi yang ke-9, yaitu Pancasila dan realisasi HAM di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung hak asasi manusia, dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Paradigma merupakan sumber-sumber hukum, metode, seru penerapan, dan ilmu pengetahuan dasar. Dan Pancasila itu sendiri terdapat paradigma pembangunan diantaranya meliputi Pancasila bidang politik, hukum, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan kehidupan antara umat beragama, dan pembangunan iptek. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebelum reformasi. Pada Orde Lama yang mana dipimpin oleh Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Setelah Soekarno lengser, maka diganti oleh Soeharto yang mana pada Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etika sebagai negara dan aparat pelaksana negara, tapi tampaknya digunakan oleh intimidasi politik pada akhirnya membuat era Orde Baru. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu dinamika pelaksanaan Pancasila UUD 1945 setelah reformasi. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan. Setelah amandemen, sistem ketatanegaraan NKRI adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan organisasi negara Indonesia, baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga negara, tugas wewenang maupun hubungan satu sama lain itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu Pancasila terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya, rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Pancasila. Meskipun di era globalisasi ini, masyarakat dituntut untuk lebih maju mengikuti setiap perkembangan demi perkembangan. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time.